Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Kembali lagi channel gue, Rizal Sabtra. Oke, kali ini kita bakal reaction video tentang politik ya guys ya. Dimana sini kita bakal reaction video dari Sahlan Kokasinta, yang dimana kita bakal reaction video yang berjudul Perjuangan Anggota KPPS Jangan Curang Teriak Curang guys. Oke, seperti apa ya videonya, kita langsung reaction guys. Check it out. Kami anggota KPPS TPS 19 Dukuh Telahu Desa Sukorjo, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Kendal menyatakan bahwa kami kecewa terhadap elit partai politik yang ada di luar sana, yang ada di pusat, karena telah menganggap kami bermain curang. Padahal kami sudah bekerja keras. Bahkan ada teman kami, anggota KPPS, yang juga meninggal dunia. Apakah kalian merasakan apa yang kami rasakan di lapangan? Dan tidak sedikit pun pada kalian berterima kasih kepada kami. Kami sudah meluangkan waktu untuk kalian semua. Ini adalah Drone. Kalau kalian nggak mau menerima kenyataan bahwa kalian itu kalah, lebih baik tuh tahun-tahun ke depan tuh kalian nggak usah ikut pemilu lagi lah. Nggak usah ikut pemilu lagi. Kalian hanya bikin susah orang aja kalian, ya. Hah? Udah puluhan juta itu bedanya tuh. Kalian nggak menghargai suara rakyat ya? Ha? Itu suara rakyat Indonesia mayoritas itu yang menghendaki Prabowo jadi presiden tuh, bukan suara kalian. Hah? Anies tuh nggak laku, tau nggak? Orang-orang kayak gitu, orang-orang pembohong, orang-orang busuk itu nggak mungkin rakyat mau memilih dia itu. Hah? Gimana ceritanya mau rakyat milih mereka itu? Jadi jangan alasan curang. Kalau 100.000 aja bedanya mungkin bisa curang, bisa berubah dia. Ini puluhan juta udah bedanya itu. Udah jelas. Kalian orangnya kayak gitu-gitu aja. Setiap kampanye pun gak ada orangnya kalian itu. Udah kehendak rakyat itu, udah kehendak Tuhan. Jadi terimalah takdir itu apa adanya ya. Legowo. Jadi satria. Orang curang itu takut ketahuan. Karena itu kita siapkan saksi sebanyak-banyaknya. Sebenarnya kubu Prabowo atau kubu 02 itu tidak keluar masalah kecurangan, bukan berarti karena kecurangan tidak ada di kubu 01 atau 03. Masalahnya hanya karena mereka menang aja. Nah, karena kebetulan mereka udah menang, mereka gak perlu menggubris apapun yang mereka dengarkan tentang kecurangan 01 dan 03. Kalau ditelusuri bukan gak ada kecurangan 01 dan 03, pasti ada. Cuma karena 02 sudah menang, jadi gak perlulah membahas-bahas sampai segitunya gitu loh. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke? Ketemu kecurangan pemilu. Ngaduinnya kemana? MK. Ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen. Parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Soal kecurangan ya, begini. Di setiap TPS itu ada saksi Ganjar dan saksi dari Anies. Artinya baik Ganjar maupun Anies tahu bahwa data dari saksi mereka menunjukkan mereka kalah atau mereka menang. Setiap saksi punya data, dan data itu dikirimkan ke Pusat Perhitungan Suara Nasional, kubu Ganjar maupun kubu Anies. Pertanyaannya, kenapa sampai detik ini Ganjar dan Anies tidak berani menunjukkan bukti berdasarkan data dari saksi mereka di TPS bahwa mereka menang? Kenapa Ganjar dan Anies tidak berani melaporkan data saksi mereka ke Bawaslu bahwa mereka menang? Kenapa
mereka takut ya untuk menyatakan akan menggugat ke MK berdasarkan data yang mereka punya bahwa mereka menang. Ini pertanyaan mudah. Kalau sampai Ganjar dan Anies tidak menggunakan data saksi mereka, artinya mereka sudah tahu berdasarkan data saksi bahwa mereka kalah. Nah, lalu kenapa mereka masih ngotot kalau data mereka sudah menunjukkan bahwa mereka kalah? Artinya mereka ingin mengubah data kekalahan mereka menjadi data kemenangan, ya, termasuk dengan urusan angket-angketan. Mereka ingin agar mereka bisa menang melalui angket, bukan melalui pemilu. Padahal ya, angket sama sekali tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Angket hanya akan membuat kegaduhan saja, ya. Hanya karena ingin melampiaskan sakit hati, lalu mereka mengorbankan rakyat Indonesia. Nah, kalau sudah begini, siapa yang curang? Jangan sampai nanti ada maling teriak maling. Saya pikir cukup jelas ya. Kita coba berpikir dengan akal yang sehat. Terima kasih. Ini saran buat Bapak Ganjar. Pak Ganjar, besok-besok kalau mau nyapres lagi Pak, sifat-sifat sombong itu tolong jangan dipakai. Masa Pak Ganjar ini kalau menilai orang lain aja pintarnya minta ampun, tapi tidak sadar dengan kinerjanya sendiri. Pak Prabowo yang sudah menjadi tentara puluhan tahun diberi nilai 5 dari angka 10. Tapi Pak Ganjar sendiri dinilai rakyat cuma 17 dari angka 100. Itulah Pak, dengan kesombongan Bapak ini rakyat tidak suka Pak. Besok-besok lagi kesombongan ini tolong jangan dipakai. Dan juga malunya lagi Pak, Bapak ini orang Jawa Tengah. Katanya Jawa Tengah ini kandangnya banteng. Katanya Jawa Tengah ini tempat kelahiran Pak Ganjar. Tapi kok kalah? Di kandangnya sendiri aja kalah, apalagi di kandangnya orang lain. Makanya itu Pak, ini cuma nasihat saja. Besok-besok lagi Pak, sifat-sifat seperti itu tolong jangan dipakai. Itu aja Pak, terima kasih. Kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Oke, teman-teman, itu tadi ya video dari perjuangan ya anggota KPPS maupun komentar dari beberapa tadi ya guys ya. Semoga nanti siapapun presiden yang menang tetaplah yang menang, dan yang kalah ya bisa legowo, dan tentunya pemilu damai ya, nggak bikin kericuhan ataupun keributan karena kita memilih pemimpin Indonesia guys ya, itu Presiden Republik Indonesia ya, bakal memimpin kita warga negara Indonesia. Dan nanti kita bakal nantikan ya pengumuman dari KPU siapa yang menjadi presiden kita ya, dan dari hasil yang udah beredar 02 ya yang bakal presiden Prabowo Gibran, tapi kita masih tetap harus menunggu ya hasil pengumuman dari KPU. Oke, buat teman-teman cukup sekian reaction gua. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.